teman-teman ya. Jadi benih itu bicara tentang sesuatu yang bisa ditanam, dia bisa berbuah. Nah, tanah itu bicara tentang tempat tumbuhnya. Nah, kita langsung nonton videonya aja. Nah, ini ya. Nah, ini benihnya ya. Dilempar. Nggak ada suaranya dong. Oke, dah. Nah, ini yang pertama, benih jatuh di tanah keras. Ini ibaratnya jatuh di aspal ya. Datanglah si Andrew lewat. Pingsan nggak benihnya itu? Mati langsung. Ada lagi burung datang. Dia mau masuk nggak bisa karena tanahnya keras. Habislah dimakan burung. Nah, dia ini tumbuh di tanah yang berbatu, jadi masih bisa masuk ke dalam. Cuma karena berbatu, airnya nggak ada. Nah, kayak gini lah ya, rasanya kehausan tanaman. Akhirnya mati. Nah, kalau ini tumbuh di tanah yang agak bagus. Hanya saja ada musuh-musuhnya, ada musuh tanamannya. Dia tumbuh tapi karena ada musuhnya jadi susah tumbuh. Kena bully dia. Nah, ini tempat yang subur. Tanahnya subur kali, lihat nih, dia tumbuh terus. Habis itu bertambah banyak, berbuah. Nah, jadi ada 4 ya, tanah yang tadi di kartun tadi. Yang pertama adalah tanah yang jatuh, yang tanahnya keras. Ini bicara, bibit itu bicara tentang sesuatu yang baik lah ya. Misalnya konsep income abadi. Itu kan benih. Kita punya konsep capai income abadi. Kan benih ya. Benih kan ditabur. Ditabur ke Cilina, Andrew, dan tim-tim yang lain. Nah, yang terima itu ada 4 jenis hati. Yang pertama, hatinya keras. Misalnya, atau bisa juga konsep manfaat proteksi asuransi. Kita cerita manfaat asuransi bagus. Tapi kalau sampai ke tanah yang hatinya keras, kira-kira responnya gimana teman-teman? Atau kita cerita income abadi itu luar biasa kalau didapat. Kita sampaikan ke hati yang keras, kira-kira responnya bagaimana? Responnya nggak bertumbuh, dia cuma dengar aja. Oh ya, bisa ya.
Akhirnya benih yang dikasih tahu ke dia itu hilang, dimakan sama setan, dimakan sama burung, hilang benihnya, dimakan sama orang lain. Atau yang kedua, hatinya berbatu. Dia tumbuh, tapi karena hatinya egois, sehingga dia nggak bisa tumbuh. Hatinya kering. Akhirnya ketika terjadi penderitaan karena panasnya matahari, ya dia mati. Nikmatnya hilang. Contohnya, kita cerita manfaat asuransi. Habis itu nasabah, oke lah terima. Tapi udah mulai bayar, polis sudah aktif, terakhir dia nggak bayar lagi karena mengalami kesulitan keuangan. Karena dia berpikir keperluan lain. Jadi dia tinggalin konsep manfaat asuransi. Kalau sebagai bangun tim, kita berpikir sulit kali bangun tim. Agen susah atur. Banyak kali alasan. Mengalami kesulitan akhirnya berhenti. Akhirnya fokus ke diri sendiri. Nah, jadi karena hati egois, akhirnya benihnya itu nggak bisa tumbuh lebat. Yang ketiga ini teman-teman. Hati yang terbagi dan kurangnya keyakinan karena dunia. Dia bertumbuh, dapat nutrisi. Tapi karena hatinya bermasalah, akhirnya nggak bisa tumbuh maksimal. Yang keempat adalah hati yang sepenuhnya untuk Tuhan, pikiran dan niatnya baik, hasilnya berbuah lebat. Yang kayak tadi loh, dia akan tumbuh luar biasa tinggi. Nah, teman-teman setelah dengar penjelasan gambar ini dan video tadi, kira-kira ada yang mau merespon nggak? Boleh pakai komentar, boleh pakai ngomong. Jadi ini seperti kita menabur informasi manfaat asuransi, hebatnya bisnis asuransi. Orang respon akan hanya 4 ini aja, nggak akan ada yang lain. Saya paling ingat dulu, Anton. Mungkin Anton saya undang untuk ngomong ya. Nah, Anton setelah dengar sharing ini, kira-kira coba renungkan dengan diri sendiri, apa yang kamu rasakan dulu sama sekarang? Anton bisa open mic? Iya kok. Coba sharingkan apa yang kamu rasakan setelah lihat video tadi sama baca gambar ini. Aplikasikan ke pengalaman kamu dulu. Hati yang keras itu nggak mau dikasih tahu. Orang ngomong apa juga nggak masuk kiri ya nggak masuk kanan juga. Nggak bisa masuk tanah ya? Iya. Dimakanlah burung. Hati yang egois, ya itu dengerin tapi masih maunya kemauan sendiri. Terus atasan bilang apa juga nggak didengerin. Terus nanti cara penyampaiannya untuk ke calon customer mana ya? Nggak sama dengan yang diajarin atasan gitu. Maunya sendiri gitu. Terus hati yang terbagi ini yaitu kayak apa? Nggak fokus. Udah ada satu bidang, pergi cari bidang lain. Nah, terus dikata apa diajak sama orang lain tuh. Ini bisnis ini lebih bagus loh begini begitu. Lebih gampang kena iming-iming gitu. Nah, yang hati yang sepenuhnya itu yang mau dengar, mau kerjakan dan fokus. Makanya dia bertumbuh dan berbuah lebat. Kira-kira Anton pernah nggak merasakan 4 poin ini? Itu udah dialami semua kok.
Nah, kira-kira rasanya gimana waktu merasakan setiap poin ini? Coba sharing, Anton. Jadi berkat. Memang butuh proses sih kok. Kita kan nggak, tapi ada baiknya memang menyediakan itu tanah yang subur. Jadi informasi yang kita dapat itu bermanfaat gitu. Ada tambah lagi? Udah, itu aja. Giliran yang lain. Oke. Ada lagi teman yang lain mau berbagi pengalamannya atau pemahamannya? Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita perdalam lagi, yang pertama itu hati yang buta sebenarnya. Jadi kenapa sih nggak bisa masuk ke hatinya? Karena masih nggak ngerti nilainya. Nasabah nggak beli asuransi karena dia belum melihat ada nilainya si polis asuransi itu. Agen nggak bergerak, dia belum melihat nilai dari bisnis ini. Nah ini yang pertama, makanya namanya buta. Dikasih tahu manfaat asuransi penting, tapi nggak mengerti, akhirnya nggak bisa masuk ke hatinya. Nah, bagaimana membuka mata orang yang buta? Nah, butuh yang namanya proses. Proses itu proses edukasi, proses sharing cerita. Nah, itu butuh waktu lebih lama. Nah, kalau kita udah ketahui ini orangnya tipe buta karena nggak mengerti, maka apa yang kita lakukan? Edukasi, sharing cerita, bagaimana asuransi itu bisa membantu. Atau kalau kita udah tahu nih asuransi bisnisnya bagus, ya kita sharingkan nilainya di mana, ceritakan prosesnya. Makanya BOS itu kan lebih ke cerita, ke story bagaimana orang-orang berhasil. Makanya itu bercerita supaya orangnya jangan buta tapi membuka mata. Dia buka matanya baru mulai bisa naik kan. Nah, kalau yang kedua Rocky dia berbatu. Ini tipe yang semangat awalnya lalu loyo karena fondasinya kurang bagus. Akarnya nggak cukup dalam sehingga nggak bisa bertumbuh maksimal. Kalau yang ketiga, nah ini rebellious artinya pemberontak. Pemberontak kenapa? Karena punya hati yang setengah. Orang yang setengah hati akhirnya akan loyo karena kurang fokus. Kayak tadi si Anton cerita. Ditawarin ini diambil, ditawarin itu ambil. Tidak bisa berkata tidak. Akhirnya apa? Fokusnya hilang. Nggak bisa tahu mana yang penting. Yang keempat ada remaining. Yang bertahan. Ini kata kuncinya, bertahan. Komitmen penuh berbuah jadi berkat. Nasabah itu kalau yang bisa komitmen, itu dia akan dapatkan hasilnya. Contoh, saya paling ingat ya, tahun 2017 kita baik jual NSP. Bagi nasabah yang selesai bayar 3 tahun, pasti sekarang udah mulai panen hasilnya. Saya punya nasabah, bahkan si Steffi seingat saya dia 2017 pernah masuk NSP. Si Steffi. Itu lumayan juga nominalnya. 80 juta ya Steffi. Coba Steffi sharing dulu. Sudah panen nggak tahapannya? Halo Steffi, saya ingat kali dulu Steffi masuk itu. 80 juta. Salah lah, Dok. Ya betul berapa? Tak apa, dia orang sendiri, nggak tahu pun nggak minta duit sama kamu. Betul ya. loh. Steffi kok Kong salah. Dia takut dipinjami uang, Dia enggak lah, nanti- nggak ada yang mau pinjam uang. Dia nanti panennya waktu si Pin mau kuliah. Apa Cilida bersuara tadi? Kau mau bersuara? Dia semua nggak lihat kau punya banyak uang. Nanti Pin kuliah baru dia panen kan, Dok. Oh gitu. Berarti masih disimpan. Itu bunganya bagus sekali kan si Sevi, 8-9%. Masih ingat nggak? Iya.
Kalau sekarang ngambil pun paling cuma 3%, 4%. Nanti lah pimpin kuliah. Ya, nanti kuliah sampai ke Australia atau ke Amerika ya. Thank you, Ya, Cis Devi. amin, amin. Dia komitmen tuh, dia komitmen bayar. Akhirnya ya nanti dia panen. Jadi orang yang menanam benih suatu hari akan memanen. Ya teman-teman pahami 4 tahapan ini, 4 proses orang ini atau 4 jenis orang ini, kita bisa beradaptasi. Nah kalau ketemu orang yang berbatu, kan dia fondasinya kurang. Maka kita edukasi, sharing, cerita, supaya fondasinya kuat. Nasabah itu rata-rata kan fondasinya nggak kuat, nggak gitu ngerti. Akhirnya ketemu orang, agen lain yang ceritakan yang lebih bagus, tapi sebenarnya nggak lebih bagus, sama aja. Cuma geser kiri, geser kanan. Nah, kalau kita bisa edukasi nasabah dengan baik, dia akan lebih firm bertumbuh dengan kita. Kalau yang setengah hati, ya sama. Bangun yang namanya edukasi, kedekatan, bercerita dengan dia agar dia bisa fokus untuk komitmen simpan preminya. Kalau agent ya sama, bangun informasi fondasi agar fokus. Supaya kita semuanya bisa yang keempat, bisa berbuah jadi berkat. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang saya temukan di dalam video ini. Teman-teman saya ada taruh linknya nanti di PowerPoint ini nanti bisa tonton sendiri. Karena menurut saya ini isinya bagus ya, ada 29 menit. Tapi saya kutip yang penting menurut saya. Ini prinsipnya tentang uang. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kita hidup sebagai manusia itu kalau banyak memberi berkat ke orang, kita akan diberi kelimpahan. Kita kasih orang minum, kita sendiri akan dikasih minum. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita harus baik duluan, bukan nunggu orang baik ke kita. Nah, untuk perkataan, ini kata kuncinya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini saya mau perdalam tentang ini ya, teman-teman. Lidah kita itu kan bisa ngomong ya. Aduh, capek kali. Aduh, sakit kali. Aduh, susah kali. Aduh, apalagi ya. Intinya, kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, apa sih responnya? Nah, kita bandingkan. Aku bersemangat, aku sehat, aku kuat, aku cerdas, aku pintar. Itu kan dua sisi yang berbeda. Nah, saya pakai gambar lebih jelas. Tunggu ya. Share screen dulu. Nih. Nah, jadi perkataan ya. Perkataan itu datang sebenarnya dari buah pikiran dulu. Ada namanya buah pikiran. Bahasa Inggrisnya thought ya. Aku pun susah ngomongnya. Thought itu artinya buah pikiran. Itu dalam satu hari buah pikiran itu datang terus-menerus. Nah, buah pikiran itu akhirnya mempengaruhi apa, teman-teman? Emosi. Jadi kalau kita mengeluh, emosinya jadi negatif. Kalau kita dendam, emosinya jadi negatif. Nah, emosi yang negatif itu akan mempengaruhi apa? Perkataan, kata-kata. Nah, kata-kata ini akan nanti mempengaruhi perilaku atau tindakan. Tindakan ini nanti akan mempengaruhi kebiasaan. Nah, kebiasaan nanti akan mempengaruhi apa, teman-teman? Kebiasaan mempengaruhi kebiasaan atau habit ya. Lalu mempengaruhi nasib. Nah, jadi buah pikiran itu akhirnya akan mempengaruhi nasib. Nasib yang terjadi akan mempengaruhi buah pikiran lagi. Jadi seperti lingkaran. Nah, kenapa buah pikiran bisa mempengaruhi emosi? Saya kasih analogi gini. Otak kita ada namanya RAM. Atau kemampuan untuk berproses ya. Kalau handphone yang bagus, RAM-nya tinggi. Dia bisa proses lebih banyak hal dalam waktu bersamaan. Buah pikiran yang nggak bagus, buah pikiran itu asalnya dari memori atau ingatan. Ingatan kan berarti datang dari mana, teman-teman? Coba fokus dulu ya, karena ini penting sekali. Sekali paham, maka setiap hari bisa bangun kebiasaan. Bahkan kalau bisa boleh dicatat.
Memori itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, positif, ada yang negatif. Ada orang yang lahir dari keluarga yang bisa membangun banyak buah pikiran atau memori masa lalu yang positif. Namun ada orang yang mengalami negatif. Lalu mana yang lebih kuat? Ternyata yang lebih kuat kalau porsinya sama adalah yang negatif. Nah, ketika buah pikiran yang negatif itu akan mempengaruhi emosi. Emosi itu akan mempengaruhi pikiran yang bentuknya dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi ada dua pilihan untuk kata-kata. Ada pilihan yang mengeluh, negatif, atau pikiran yang bersyukur. Nah, ketika kita salah pilih jalan, kita pilih jalan yang negatif, lebih banyak mengeluh, kata-katanya yang keluar mengeluh. Akhirnya apa? Akhirnya saraf otak kita itu akan memperkuat memori yang sudah ada sebelumnya. Kan kita udah ada memori lama. Jadi memori yang lama itu diperkuat. Kita jadi kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengganti ini? Kita perlu yang namanya satu visi. Visi adalah satu tujuan yang baru yang mau dituju. Contohnya, saat ini kita misalnya kondisi di A. Kita mau berangkat menuju kondisi income abadi. Waktu kita berpikir income abadi kan enak ya. Emosinya kan enak. Tetapi kenapa akhirnya berhenti? Kayak tadi, pohonnya sudah mulai bertumbuh, tapi akhirnya kenapa mati? Karena nggak ada tanahnya, karena tanah berbatu. Itu artinya fondasinya kurang bagus. Kenapa yang sudah tumbuh agak tinggi akhirnya mati? Karena ada kompetisi yang mematikan pertumbuhan ini. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh lebat, kita harus fokus kita mau bertumbuh berbuah sampai seperti apa. Misalnya kita katakan income abadi. Maka kita harus pegang benih ini, benih konsep income abadi, benih konsep bahwa asuransi itu penting supaya kita bisa bergerak ke arah sana. Nah, dimulai dari tujuan yang benar, baru kita bisa ubah memori yang jelek ini. Ini kan namanya memori kan sudah berlalu. Atau bahasanya past atau masa lalu. Maka kita perlu ganti past ini dengan suntikan visi masa depan apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita capai. Nah, ketika ini berganti, otomatis dengan cara lama kan nggak bisa diambil lagi. Nah, dengan cara lama ini nggak bisa diambil lagi, otomatis kita akan perlu yang namanya satu hal yaitu belajar. Belajar untuk hal-hal yang bisa mendukung visi kita. Makanya kalau visi nggak jelas, target nggak jelas, kita akan susah sekali berpindah. Kita akan kembali terus ke kondisi lama. Makanya orang bilang, orang kalau nggak berubah, ya udah hidupnya gitu-gitu aja, bahkan cenderung turun level. Tapi orang yang kalau mau berubah, dia perlu usaha untuk menuju visinya. Dan visi itu perlu dipegang, diusahakan. Nah ini ketika saya tahu ini luar biasa ya ilmunya ini ya. Ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi selama ini kepada saya sendiri, kepada nasabah, kepada agent, kepada keluarga saya, bahwa orang nggak bisa bertumbuh karena nggak punya visi yang jelas. Visi yang jelas pun, visi yang jelas itu bicara benih. Benih yang udah tertanam, udah berbuah, fondasinya kuat nggak? Nah, ini ada Kak Golda. Pas dia keluar, saya tes lah dia. Kak Golda, coba ingat-ingat dulu. Ketika awal-awal jadi agent, buah pikirannya lebih banyak yang seperti apa? Biar saya contohkan langsung kasusnya. Buah pikiran, dokter. Nah, apa yang terpikir waktu mulai prospek orang? Apa yang muncul di pikiran? Bahkan sebelum prospek, apa yang muncul di pikiran? Takut ditolak. Nah, takut ditolak itu adalah bagian dari MDT ya. Masih ingat virus MDT, Kak Golda? Masih. Apa itu? Marah, dendam, takut. Nah, marah, dendam, takut adalah emosi negatif di masa lalu yang pernah terjadi. Nah, ketika kakak melalui MDT, ada takut, emosinya gimana kak? Coba kakak ceritakan. Kan buah pikirannya tadi takut. Emosinya ya
Ya gampang kecewa, gampang marah, terus ya malas. Nah, emosinya negatif keluar semua kan? Iya. Terakhir kata-katanya bagaimana, Kak? Kata-kata yang keluar. Kata-kata yang keluar. Ya negatif. Seperti apa? Coba tes ngomong. Ada enggak di belakangnya. Contohlah sekali coba. Boleh enggak gitu loh. Nah, karena negatif itu kan konotasinya adalah tidak. Ya. Saya paling ingat tuh ya, Kak Golda sering ngomong gini. Aduh, kok susah ya. Aduh, aku kok gampang lupa ya. Kok aku nggak bisa ya. Masih ingat nggak, Kak? Iya. Ingat. Nah, ketika kata-kata itu timbul, kira-kira tindakan Kakak apa dalam satu harian itu? Ya, apa ya? Ada lakukan tindakan nggak untuk yang produktif bisa menghasilkan polis atau agent? Enggak ada. Kenapa bisa nggak ada, Kak? Menghindari. Hah? Menghindari karena takut. Karena ada 3F ya, masih ingat? Fight, flight, sama freeze ya, masih ingat? Ya, ya. Apakah melawan, lari, atau diam? Kakak Ya. lebih dominan diam atau lari? Freeze. Diam ya, ya berarti diam. Nggak melakukan apa-apa. Nah, kira-kira kalau tindakan ini diulang-ulang jadi apa? Kebiasaan. Kebiasaan Kak Golda apa? Apakah ada lakukan 20 point per hari selama buah pikirannya ini banyak takutnya? Jarang. Jarang. Nah, bagaimana nasibnya? Capai target atau tidak capai target? Tidak capai target. Tidak capai target, emosinya makin negatif atau makin positif? Kalau tidak ada Negatif. negatif. Boro-boro capai target, dokter. Akhirnya maka mengatakan di sini, aku memang nggak bisa, aku nggak cocok di sini. Ada nggak seperti itu? Ada waktu itu ada. Nah, pertanyaan apa yang membuat Kak Golda berubah sekarang? Karena bisa menghilangkan MDT. Nah, bagaimana cara Kakak hilangkan MDT-nya? Bisa sharing? Banyak bersyukur, dokter. Apa yang ada aku sekarang ini, apa adanya ya aku syukuri dan itu baik dan aku jadi lebih positif, berpikirnya lebih banyak yang pengen dikerjakan, yang bisa jadi berkat untuk orang lain, gitu sih dokter. Berarti sesuai ilmunya ya. Kakak mengubah pas Kakak dengan emosi yang lebih positif. Dan aku coba tanya, Kakak ada visi yang lebih jelas nggak sekarang sewaktu mulai berubah? Ada. Apa visi Kakak? Visi untuk di dalam pekerjaan sebagai agent ya, dokter. Aku paling enggak harus ada produksi 2 lah 1 bulan. Kak, ketika Kakak bicaranya seperti itu sebenarnya sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika ngomongnya gini, saya akan lebih baik lagi dari bulan sebelumnya. Ya. Karena saya sedang bergerak menuju income abadi. Jadi semakin jelas visi income abadinya, itu akan membuat Kakak bergerak lebih nyaman. Nah, pertanyaan kadang kita visi sudah jelas, kenapa kita bisa berhenti? Karena itu masih ada pikiran negatif sih kalau menurut aku, dokter. Nah, pikiran negatif itu sama nggak dengan analogi rebellious heart tadi? Hati yang rebellious heart yang tadi Kakak belum masuk ya, itu hati yang punya duri. Jadi ada gandum tumbuh di antara ilalang atau rumput. Jadi ilalang itu menekan nutrisi dari gandum itu karena kan dia berebutan air sama
garam-garam makanan untuk tumbuhan. Yang tadi kakak katakan itu adalah hama-hama tanaman pertumbuhan kita. Ya, ya. Kalau itu bisa kita buang, kita cabut, itu akan kita tumbuh ke tanah yang subur. Nah, pertanyaannya adalah hama-hama itu apa sih yang mengganggu kita sehingga kita nggak menuju visi kita yang jelas tadi? Itu ada dasar ilmunya juga. Nah, saya kasih tahu dulu ya, teman-teman. Jadi otak kita itu kan kumpulan dari saraf-saraf. Nah, saya gambar saraf ya. Saraf itu ada gini. Ini ya. Ini ada saraf pertama yang A. Bawahnya ada saraf yang B. Berarti bulat gini ya. Ah, ini B. Jadi saraf A dan saraf B itu akan membentuk koneksi. Ketika dipikirkan, dikerjakan. Nah, nanti kalau kita belajar hal baru lagi, itu akan timbul lagi sarafnya. Nah, ini ada timbul sarafnya. Nanti ada hubungan koneksi lagi. Ini sarafnya. Ini berhubungan lagi. Jadi orang yang belajar hal baru, mempraktekannya, membiasakannya, akhirnya terbentuk jaringan kabel yang baru. Ini jadi kayak kabel listrik, Kak Golda. Makin banyak kabelnya, itu makin cerdas orangnya. Artinya daya pikirnya lebih besar, lebih kreatif. Orang yang mengalami 3F ini, kabelnya ini berhenti bekerja karena sinyal listriknya kurang. Makanya kenapa waktu dulu Kak Golda mengalami MDT, kreativitas lebih kurang, daya ingat lebih kurang, karena kabel listriknya nggak kuat listriknya. Seiring waktu dengan buang MDT ini, artinya energi listriknya kan lebih terpacu untuk bekerja sesuai yang kita mau bangun. Kita bangun terus, maka listrik ini akan semakin bagus pertumbuhannya, Kak. Nah, ini bisa dibuat jika kita punya jalan mau bangun apa. Kalau jalan yang mau kita bangun kecil, maka yang kabel listrik yang dibangun juga kecil. Nah, gini ya, misalnya, ketika saya mau berpikir membangun bisnis yang income abadi, sama mau membangun bisnis yang income-nya 5 juta sebulan, kira-kira strategi besarnya beda jauh nggak, teman-teman? Beda. Nah, jadi rahasianya adalah bagaimana berpikir lebih besar. Berpikir lebih besar, dijelasin makin jelas, apalagi kalau dilibatkan emosi mau mengejar itu, maka kabel listrik yang terbentuk itu akan makin kuat. Peluang otaknya jadi lebih kreatif menuju ke sana. Ibarat gini loh, kalau saya berpikir saya mau ke Bali, saya jelas nih mau ke Bali kalau jalan-jalan. Dibandingkan dengan orang yang kalau ditanya mau jalan-jalan kemana, kira-kira lebih cepat sampai jalan-jalan ke Bali yang mana? Kami buka. Satu orang yang mengucap yang jelas ya. Bahkan dia lihat videonya kalau dia ke Bali kayak gimana enaknya. Atau tahun ini ke Korea, dia melihat dia suka Korea. Dia sangat suka Korea, film Korea dan dance Korea, senam Korea. Dia sangat suka. Jadi dia sangat pengen berangkat ke sana. Dia membayangkan dia berangkat ke sana. Tentu kabel listriknya itu lebih kuat dibanding orang yang nggak jelas. Makanya kenapa ada orang yang kerjanya sedikit hasilnya banyak, karena dia memahami prinsip ini. Orang yang buat pikirannya negatif, visinya tidak jelas, emosinya nggak bagus, kata-katanya nggak bagus, tindakan nggak bagus, kebiasaan nggak bagus, mungkin nggak nasibnya tiba-tiba jadi bagus. Kalau mungkin sih mungkin, karena ada namanya beruntung. Ada namanya beruntung, ada namanya punya keterampilan, BK. Ingat ya, kita kan Sumatera Utara BK ya, mobil pakai BK. B ada beruntung, K adalah keterampilan. Beruntung artinya kayak judi, bisa dapat, bisa nggak dapat. Tapi kalau keterampilan, itu kayak kita seorang pembuat lupis profesional. Kak Golda kan pembuat lupis profesional. Saya yakin dia buat lupis 100 kali, lupisnya 100 kali enak.
Betul nggak Kak Golda? Enak lupisnya Kak Golda. Besar-besar, aduh. Karena itu udah jadi keterampilan. Kalau saya Betul. buat lupis tiba-tiba enak, itu namanya beruntung. Enggak lah, Kalau Dok. sekali aja. Nggak bisa. Dokter nggak bisa bikin lupis. Nah, karena lupis ada keterampilan, bukan keberuntungan. Tetapi kalau orang main judi di kasino, itu main slot mesin, main jackpot, kan taruh koin habis itu dia cetek kan, atau dia pencet tombol. Itu kan dia putar-putar. Kan bisa aja tiba-tiba dia menang. Itu namanya beruntung. Karena dia nggak butuh keterampilan. Dia ada hal-hal butuh keterampilan, ada hal-hal cuma butuh keberuntungan. Namun kalau kita bisa maksimalkan keberuntungan plus keterampilan itu hasilnya luar biasa. Ya. Nah, kita di asuransi sebenarnya bicara itu keterampilan plus keberuntungan. Ada agen beruntung dekat dengan customer yang kaya. Sekali closing suami istri 1,2 M itu beruntung. Tapi dia nggak bisa ulang karena bukan keterampilan dia. Dia pas beruntung kenal dan orangnya kenal dia. Tapi orang yang punya keterampilan, dia bisa bangun keterampilan itu menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Nah, sampai di sini teman-teman sudah lebih paham nggak? Kenapa orang kalau emosinya jelek, MDT-nya ada terus, itu rezekinya agak susah. Saya ngomong ini ke istri tadi pagi, karena tadi pagi saya bawa belajar, ini jam 3 pagi saya belajar ini. Saya nonton satu video namanya Republic Creator, nanti saya kasih linknya. Itu benar-benar buka pikiran saya, oh rupanya ini yang selama ini yang saya pelajari terputus-putus disambung dalam satu video. Tapi kalau dulu saya dengar video itu saya nggak ngerti juga. Tapi karena sudah belajar buku Limitless, Effortless, oh rupanya ini yang dia bilang. Nah kira-kira teman-teman sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Karena ini dasar yang sangat penting. Ini kalau dipakai untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bisnis, itu hasilnya luar biasa. Saya istirahat dulu sebentar, supaya teman-teman bisa mencerna dan kita bisa diskusi. Tak disangka kita udah 30 menit lewat ya bahas ini. Kak Golda dulu. Apa yang Kak Golda dapatkan setelah melihat garis tulisan merah dan biru ini? Ini aku lihat dari ini ya, buah pikiran, emosi, kata positif, negatif. Tindakan itu Kak. Hah? Tindakan. Oh, iya. Tindakan, terus Kebiasaan. kebiasaan. Akhirnya jadi nasib. Iya. Orang kaya makin kaya, ini rahasianya. Orang kaya, buah pikirannya lebih positif. Kenapa? Karena dia pernah berhasil. Dia kaya kan artinya berhasil. Misalnya ada satu bapak, dia berusaha, ya dia berhasil, dia kaya. Artinya dia punya pengalaman masa lalu yang membuat dia meyakini diri dia bisa berhasil. Orang yang pernah berhasil, walaupun akhirnya bangkrut, dia pasti bangkit lagi dan lebih sukses. Karena dia punya mental kaya. Nah, orang yang keluarganya dididik baik, pendidikannya bagus, sekolahnya bagus, pendidikan keluarga bagus, otomatis buah pikirannya kan lebih banyak yang positif ya Kak Golda ya. Kita bicara umumnya lah, kita bicara bapaknya bijaksana, ibunya bijaksana, bangun bisnisnya bagus, anaknya didik baik, dengan sekolah yang bagus, agamanya bagus, pendidikan etikanya bagus. Kira-kira anak yang lahir ini jadi anak yang seperti apa? Bagus. Kira-kira buah pikirannya lebih banyak positif atau negatif? Positif. Nah, ketika buah pikiran banyak positif, emosinya kira-kira bagaimana, Kak? Bagus, stabil. Nah, kira-kira lebih banyak kata-kata yang bersyukur atau mengeluh yang keluar? Bersyukur. Karena memang udah dari awal udah dijejeli yang positif.
Nah, kira-kira tindakannya gimana? Ketika dia berusaha, kira-kira dia berusaha seperti apa? Dia akan berusaha terus karena dia ingat untuk ya karena yang dia tahu adalah yang positif dan positif. Tuh. Mungkin nggak timbul suara yang mengatakan dia tidak bisa? Sebenarnya mungkin aja Kak Golda, ketika dia mengalami kesulitan. Tapi dia akan langsung bangkit rasanya sih. Nah itu kuncinya Kak Golda. Teman-teman, ini kuncinya. Kalau kita bisa bangun sikap mental yang pantang menyerah, itu sebab kuncinya dari buah pikiran aja. Nah, saya perjelas dulu ya pakai ini. Tadi saya udah taruh saya udah sharing sama Sheryl, habis itu dia rekam saya. Saya bilang gini, otak kita itu seperti sebuah handphone yang ada memorinya, memori RAM namanya. Memori ini, misalnya kita bicara handphone standar lah, handphone yang 5 juta. Memorinya untuk RAM-nya misalnya 2 giga, 2 GB. Artinya dia bisa proses informasi 2 GB dalam waktu bersamaan. Jadi kalau dia buka aplikasi ini, dia bisa jalan. Contoh dia buka aplikasi marah, buka aplikasi takut, buka aplikasi dendam. Nah berarti ini kan sudah mengisi RAM-nya. Nah, jadi yang tersisa yang ini teman-teman. Yang tersisa ini untuk beraktivitas. Nah kita bandingkan ya Kak ya. Misalnya ada orang, RAM-nya lebih kecil. Katakan handphonenya 3 juta. GB-nya 1 GB. Lebih kecil kan setengahnya. Tapi dia nggak ada marah, dendam, takut. Dia nggak ada. Kira-kira lebih bagus yang mana teman-teman? Yang kecil lah. Kecil-kecil walaupun memori RAM-nya kecil. Tapi kalau maksimal yang nggak bagus dibuang, yang bagus saja dilakukan. Hasil lebih bagus nggak Kak Golda? Bagus. Nah kalau sekarang kita balik. Hah? Nggak suka hang. Nggak suka hang. Kalau ini suka hang nih kurasa Kak. Atau kalau pun jalan dia agak lelet lah. Tapi bandingkannya yang ketiga ya, ukurannya sama. Sama-sama 2 GB. Harganya sama. Tapi ini semua nggak ada. Dia bisa pakai semuanya. Kira-kira menurut teman-teman lebih sukses yang mana? Lebih enak pakai handphone yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ini 5 juta, 2 GB. Tapi yang nggak bagus-bagus sudah dibuang. Ya yang 5 juta lah. Yang pertama kan? Ya. Nah, coba renungkan teman-teman. Lebih banyak sekarang posisi di mana? Apakah di A, B, atau C? Bisa nggak upgrade memori ini, Kak? Memori bisa di-upgrade nggak? Bisa. Bisa, jawabannya sangat bisa. Karena otak kita adalah benda hidup. Kalau handphone, dia benda mati, dia nggak bisa bertumbuh. Kalau otak kita, RAM-nya itu bisa bertumbuh dengan apa? Belajar, membaca, ikut Zoom, mencatat, merenungkan, memikirkan, mengerjakan. Itu RAM-nya nanti akan membesar, Kak Golda. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau dibahas? Atau dibantah? Enggak setuju aku. Menurut aku seperti ini. Silakan. Kak Catherine deh. Kak Catherine udah lama nih nggak masuk. Udah kayaknya 2 bulan nggak ketemu Kak Catherine. Kak Catherine deh yang sharing. Apa yang Kak Catherine dapat tadi? Bisa Kak Catherine? Ya, kalau aku dokter, ya pasti yang tadi itu, yang terakhir, 3-nya lebih kecil, tapi nggak banyak yang disimpan, masuk dalam ya dendam, kesal, itu sih dokter. Yakin kakak nggak ada MDT? Hah? Yakin Itu lagi dalam kakak? proses dokter. Hah?
Lagi dalam proses. Berarti nomor 2 dong. Mana? Yang B dong. Artinya kan masih ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya harusnya ditutup tapi dibiarkan hidup. Ya. Dia Kalau dokter. namanya lagi on proses, itu artinya masih dibuka aplikasinya, handphonenya cepat panas. Iya, masih dalam proses dokter, belum bisa suruhannya. Ketika kita mengatakan on proses, maka kita mengizinkan otak kita itu menyimpan itu terus-menerus. Itu rahasianya. Saya dapat satu rahasia gini. Ketika kita mengatakan on proses, itu maka otak mengatakan ini hal yang penting, masih jangan dibuang, disimpan dulu. Contoh ya, saya sering dimarahi istri. Udahlah, buang aja lah. Aku bilang gini, nanti entah dipakai enggak. Ada enggak kayak gitu, dimarahi pasangan, ada barang yang sepertinya udah jadi sampah, tapi kita simpan terus. Pantes lah barang di rumahmu banyak, Dok. Iya, kita mikir, entah masih Siang. pakai enggak, kita masih pakai enggak. Ampun. Kalau Xiaolin bilang sayang barang. Sayang kali sama barang katanya. Nggak mau dibuang, padahal udah Oh, jelek. berarti Xiaoling mau buang, lu yang nggak kasih ya, Dok ya. Aduh, patutlah. Semangat Hidup- Celina kalau ngatain-ngatain saya ya. dong. Ami, Steffi. Hidup minimalis kayak kau. Hidup minimalis, belajar itu sama Steffi. Apa bukunya Steffi? Mary Kondo, Kon Mary. Kon Mary. Dari Iya. kondo ya, bukan kondom ya, nggak pakai M ya, kondo ya. Enggak, Mai. Nah, jadi Kak Catherine, ketika kita mengatakan kita belum mau buang, itu artinya kita nggak buang. Itu pasti ada di situ terusnya. Cocok nggak Cilina KC? Cocok. Nah, cocoknya gimana? Coba sharing dulu. Kalau manusia normal itu pasti ada MDT-nya. Cuma cara kita mengelolanya aja. Jadi kalau tahu ini, pengelolaannya benar. Jadi si MDT ini nggak bisa kuat-kuat kali. Nah, aku tanya dulu. Sampah itu kamu mau kelola atau kamu mau buang? Sampah dibuang lah. Nah, kamu kenapa kelola? Oh iya ya. Kok jadi bangsa apa? Itu maksudnya gini, otak kita melakukan apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau kelola, artinya dia nggak buang di situ aja terus dia. Cuma kita kelola, mungkin dipisah-pisah, tapi tetap sampah. Kayak saya, rumah saya jorok. Ngaku dia. Iya kan sekarang ada tuh mengelola sampah kan yang plastik dijadikan macam-macam. Nah, pertanyaannya emosi, Sampah marah, juga. dendam, takut itu bisa dijadiin apa, Kak Golda? Nggak ada. Jadi motivasi buat sukses. Nah itu. Mama Pin bersuara. Ketika kita mengatakan kita menjadikan itu sebagai motivasi untuk sukses, Nggak bisa. itu sebenarnya seperti dendam. kita batu hati nomor 3. Kita mau tumbuh, tetapi ada yang menggerogoti. Dendam. Kangkoa, Steffi. Jangan lupa nge kangkoa. Siolnya. Nah ini teman-teman, kita mau bertumbuh, tetapi kita biarkan MDT itu seperti semak belukar yang merebut energi kita yang lain. Karena gini, saya kasih contoh lagi. Ini juga analogi yang sangat bagus sekali. Coba ya. Jadi kanker tuh dokter. Apa yang teman-teman lihat? 5. 5. Ya. Angka 5. Padahal di sampingnya ada gambar putih, Kak. Tapi Kakak fokus lihat 5-nya. Jadi Betul. Dok, mantap kali pertanyaan dari Anton. apa itu? Apa tuh? Nah, baca ya. Oke, nanti saya baca. Nanti, Saya lanjut dulu. Jadi MDT itu adalah sesuatu yang menonjol kayak 5 ini. Kita ada nggak yang di samping-samping ini, yang putih ini? Ada. Kan ada samping-samping putih ini kan? Oh, jangan merah deh. Jadi sama. Misalnya Biru. kuning lah ya. Nah, ini kan semua kan kuning sebenarnya kan? Tapi karena kuningnya itu bukan kuning, tapi dia putih. Jadi nggak kelihatan.
Sebenarnya yang buat kita marah itu apakah semua orang, semua hal, atau semua apapun itu? Apa? Atau sebagian aja? Sedikit. Kan sebagian ini aja kan? Tapi Ya. kenapa kita fokus ini aja? Sebenarnya ada ilmu dasarnya. Manusia itu untuk bertahan hidup, dia harus tahu ini dan menghindari ini atau melawan ini. Itu rahasianya. Misalnya kita takut miskin. Ada orang semangat kerja karena takut miskin, takut nggak ada uang. Itu bagus nggak? Bagus untuk bertahan hidup. Tetapi takut ini menghabiskan energi, fokus, perhatian dia. Kayak tadi saya tanya, apa ya teman-teman lihat? Teman-teman lihatnya 5. Yaitu hal yang warna merah, yaitu MDT-nya. Akhirnya nggak bisa fokus ke yang lain yang sudah didapat atau peluang yang mungkin bisa didapat. Ini dalam sekali sih filosofinya. Kalau dipahami itu luar biasa. Itu akan menjawab pertanyaan dari Anton. Atau gini, lebih gampangnya saya lingkarkan ini. Saya buat lingkaran. Ini adalah lingkaran hal yang tidak bisa kita kontrol. Pertanyaan kita mau simpan atau kita mau buang? Jawab dulu itu. Mau simpan atau mau buang? Sampah yang nggak bisa didaur ulang, kita mau simpan atau buang? Kalau sampah plastik bisa didaur ulang, bisa dijual lagi, ya oke lah kita bisa simpan, habis itu kita jual. Tapi ini sampah MDT itu nggak bisa dipakai buat apa-apa. Orang yang membangun semangat berjuang di atas MDT itu biasanya akan kecewa. Saya udah baca banyak buku motivasi, dia bercerita dulu kecil dia dihina karena nggak punya uang keluarganya. Dia kerja keras, udah tua, punya uang, akhirnya dia merasa hampa. Dia bilang, saya berjuang ini untuk apa sih? Orang yang dia dendam pun sudah meninggal. Akhirnya dia nggak ada kebahagiaan. Nah, jadi Anton, coba Anton kita diskusi, biar sama-sama cari jawabannya. Karena jawaban yang keluar dari ucapan sendiri dengan ditanya-tanya itu lebih meresap dibanding hanya dikasih tahu. Ayo Anton, silakan unmute. Ya aku? Nah, setelah tahu konsep 5 ini, MDT ini apa menurut pendapat kamu, bisa nggak menjawab pertanyaan kamu? Ya, maksudnya kan sampah dibuang kok. Kan tiap hari bisa aja dong itu sampah datang menumpuk lagi gitu. Nah, pertanyaannya, kamu kenapa ditimpuki sampah terus? Mungkin lingkungannya kotor. Nah, kenapa kamu nggak berpindah? Oh ya, pindah aja ya. Pindah kau, Anton. Cari kos-kosan baru. Cari kerjaan baru. Nah, ciulu. Gini loh, misalnya nih, Cilina mau diet. Dia janji mau diet karena dia merasa bajunya udah sempit. Tapi di kulkasnya semua es krim, biskuit, coklat, ayam goreng, yang enak-enak. Kira-kira dia bisa diet nggak? Indomie. Nggak diet lah, aku makan terus lah. Makanlah terus, makin gendut lah sampah-sampah yang nggak sehat itu masuk ke dalam tubuh. Cara terbaik supaya nggak ada sampah masuk ke dalam tubuh gimana? Dibuang semuanya. Ya, kirim ke Jalan Denai ya. Kirim ke Jalan Denai. Anton, kirim ke Jalan Denai. Ya, kalau mau kurus makanan kirim ke Denai. Nanti habis itu kita buat meeting di rumahku, ada makanan dikirimi sama Cilina. Pasti. Nah, Anton, kira-kira jawab ini gimana? Yang kamu bilang terjawab nggak yang pertama? Atau masih mengganjal lagi? Balas dendam terbaik adalah menjadi sukses, itu gimana, Dok? Itu seperti batu ketiga tadi, tanah ketiga. Aha. Kamu membangun tumbuhan gandum, tapi di sampingnya banyak ilalang. Banyak rumput-rumput liar.
Coba renungkan Anton. Kamu dendam nih, marah-marah, memori HP-mu, gigamu termakan. Kamu mau sukses. Bandingkan dengan orang yang dia lepaskan dendamnya, dia mengampuni. Kira-kira hasilnya seperti apa, Anton? Lebih banyak kapasitasnya. Yang membuang dendamnya itu ada membuang ilalangnya. Dia jadi tanah yang nomor 4, tanah yang subur. Tanah yang subur. Kalau yang nomor 3 itu yang masih menyimpan MDT itu bisa tumbuh, bisa. Tapi pertumbuhannya kecil. Lihat tadi videonya kan? Masih ingat? Iya. Kan kecil-kecil ya kan? Pertanyaan kamu mau kecil-kecil atau mau yang besar? Karena dia sulit bertumbuh. Terhimpit. Terhimpit oleh rasa dendamnya, marahnya, takutnya. Nah, apalagi ya lanjutannya Anton? Terus cara buangnya gimana, Bu? Nah, sekarang rumahmu ada sampah, gimana cara buangnya? Buanglah ke tong sampah, jalan kau angkat. Jalan ke tong sampah, Anton. Itu kan Sapu. itu kan marah dan dendam dan takut itu kan di dalam itu kok, di dalam pikiran juga gitu. Kan buangnya itu dengan mengisi dengan hal-hal positif atau gimana maksudnya? Nah, coba Cilina bantu jawab. Doa, bersyukur. Cilina kan kemarin kan ikut belajar dan GM bersyukur. Effortless. Si Anton nggak ikut, makanya dia belum dapat jawabannya. Belajar dan bersyukur, Anton. Kayaknya bukan itulah. Itulah jadi. Kemarin aku bilangnya bersyukur dan mengampuni. Oh iya ya. Aku ubah ya. Memang bukunya sih mengampuni dan bersyukur. Aku ditambah lo, tambah belajar. Nah, Sakit boleh. kali Ya, kepalaku lo, Dok. Udah mau siap. udah mau siap. Tapi enak nggak Ci belajar ini Ci? Enak. Kenapa enak? Seru. Kenapa seru? Ini nggak ada hubungan dengan asuransi loh. Nggak apa-apa. Kan bahas sampah. Jadi bahagia ya, Ci. Walaupun lagi sakit kepala. Nah, Tuh kenapa? Belum makan. Iya, lapar lagi. Habisnya si Suwanto mengingatkan makanan. Coklat, es krim. nah nih, saya ada buat satu slide. Nanti teman-teman bisa cari di Drive. Itu judulnya efek bersyukur di bab 3. Nanti teman-teman baca sendiri. Saya mau putarin lagu untuk menghibur teman-teman ya. Jadi saya jadi apa ya, radio. Lagunya nggak bikin mewek kan? Enggak. Ini saya sama Xiaoling bilang, anak kita harus ngerti cara bersyukur. Jadi cara gimana? Waktu kami antar anak-anak ke sekolah, kami putar lagu ini berulang-ulang. Orang yang bisa bersyukur, hidupnya akan lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya. Jadi saya putar-putar terus lagu ini supaya anak saya bisa nyanyi. Nanti dia bisa ngomong setia kayak gitu dia. Nanti Satu lagu ini lu putar sepanjang jalan ada. iya, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Maelah. Nah, coba kita dengar ya, teman-teman bisa renungkan. Ini kelas cocok untuk Pak Petrus. Ayo nyanyi, Ci. Ya, silakan. Jangan Kak. Kita nyanyi Pengsan bersama, nanti. ada lagu liriknya. Jangan. Pengsan nanti semua Pak. Aku pun tambah sakit kepala kalau aku nyanyi. Maria Sandy nih. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Oke, karena nanti dia berulang aja sifatnya. Intinya sih dia mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur adalah kita melihat apa yang sudah kita punya, bahwa Tuhan itu baik sama kita. Kenapa kita bisa bilang Tuhan itu baik? Kalau Tuhan mau nggak baik, ada jerawat aja di hidung kita, itu udah kayak gimana hidup kita? Ada apa? Jerawat. Sakit loh besar. dok, gatel gak bisa dipicit, gak Cuma- bisa dikorek. Cuma jerawat aja bikin stres ya. Apalagi sampai kanker yang ada di dalam tubuh kita. Coba bayangkan. Gatel pun gak Jauh-jauh bisa lah, dipicit jauh-jauh. hidungnya sih loh. Nah, jadi Jauh-jauh. sebenarnya Tuhan itu baik kali sama kita, nggak diberikan kesehatan. Ya nggak teman-teman? Coba renungkan tuh lagi. Nanti teman-teman boleh cari lagunya sendiri kalau mau dengar di YouTube. YouTube. di YouTube ada. Cari aja bersyukur. Kan aku ketik lagu, cari lagu bersyukur. Yang keluar ini. Ya udah aku pakai. Ada satu lagi teman-teman. Yang memaafkan. Saya tanya istri, lu tahu nggak ada lagu yang judulnya maafkan atau mengampuni? Lu gila ya? Mana ada lagu mengampuni, memaafkan? Ku cari di Google, Adalah. YouTube. Ada ini. Nah, kita tonton bentar ya. Judulnya mengampuni ya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini ada kata kuncinya. Kita nggak bisa ampuni orang. Maka kita harus minta ampun sama Tuhan. Ini katanya luar biasa loh. Anton, coba kita cek dulu. Anton tidak bisa mengampuni dia atau apapun itu. Anton? Ya? Nah, Anton tidak bisa mengampuni dia kan ceritanya kan atau siapapun itu. Nah, maka Anton perlu minta ampun sama Tuhan karena tidak bisa mengampuni. Iya, berdosa kayak gitu. Anton Kristen ya? Mualaf sih. Malam. Anton, coba serius dulu. Buka videonya, kita diskusi. Buka videomu Anton. Nah, kita mau lihat mukanya seram nggak? Kalau seram aku pun nggak berani bahas lagi. Belum mandi kok. Takut ditonjok sama Anton lu dong. Belum mandi lagi mamam. Kan Nah, nggak Anton. apa-apa. Fokus Kan dulu pakai Anton. baju, Jangan kan? mamam dulu Anton. Fokus Nah, dulu. kan lagi pakai Ya, baju kan. Karena ini mengobati bisul yang di hidung yang besarnya sebesar bola golf. Nah, Anton, kamu bilang tadi nggak bisa mengampuni ya. Nah, maka kita perlu minta ampun karena kita tidak mau mengampuni. Nah, menurut kamu gimana kalimat itu? Iya, ya memang kayak gitu sih kok caranya. Berarti kamu udah tahu dong? Udah tahu. Nah, Oh, kapan nggak ada praktek? masalah mengampuni. Kapan praktek? Nah, gitu kan pertanyaannya. Ya udah mengampuni. Oh, mantap lah. Berarti kau ngetes aku aja. Kau mau kutumbuk ya? Enggak loh, Mas. Tapi kan sharing biar ada ini, biar ada feedback nanti ketemu. Ya, ngerti. Gangguin kamu aja, Anton. Lanjut ya, dengar lagunya ya. Mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oke, lagunya berulang aja. Nanti bisa dengar sendiri, cari.
Nah, itu aja yang ingin saya bagikan malam ini. Karen, oh ada lagi, sorry. Kayaknya yang gantung ya, yang tadi ya. Yang mana gantung? Yang tadi ceritanya belum Si habis. Andrew kamarnya gelap-gelap. Nah, ini ya. Oke, ini tadi kan perkataan bahasanya sampai setengah jam. Kalau perbuatan hampir sama ya kan, satu paket. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini luar biasa loh. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, kita mau diperlakukan seperti apa, perlakukan juga kepada orang lain. Betul. Mau nggak diampuni orang kalau kita buat salah? Mau. Mau. Nah, kamu mau nggak mengampuni dulu? Mau. Nah, berarti nggak boleh dong mendendam. Mau nggak? Nggak bisa marah Dendam. dong. Dendam nanti jadi kanker, dokter. Oh, oke, berarti marah sama dendam sembuh dong dengan mengampuni. Apa ini? Sembuh lah. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada yang mengalami marah sama dendam, balik lagi ke mengampuni. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak mau mengampuni, nah diri kita mau nggak diampuni kalau kita buat salah? Mau, ya sama. Nah, bicara ketika sudah mengampuni, hubungan mau seperti apa? Ya kembali lagi keputusan, mau tetap jalan hubungan baik atau jaga jarak. Ya kembali lagi ke keputusan lagi, lihat lagi konteksnya. Lanjut ya. Nah, ini waktu bicara benih. Ini bicara benih ya, benih bisa uang, bisa perkataan, bisa perbuatan. Bisa juga waktu. Kita investasikan hidup kita kepada siapa dan untuk apa. Hati-hati, kita bangun sesuatu yang sia-sia enggak? Karena waktu kita kan terbatas. Dengan waktu yang terbatas itu kita gunakan untuk siapa dan untuk apa. Benih kelima adalah keputusan. Keputusan kita menentukan masa depanmu. Kemudian nilai hidup. Apa yang dan siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Yang terakhir, fokus atau tujuan hidup. Nilai dan tujuan hidup kita menentukan apa yang kita bangun dalam hidup kita. Misalnya kalau tujuan hidup kita bangun income abadi, itu kan jadi fokus yang mengarahkan kita menuju ke sana. Kalau fokusnya apa ya, membawa kita kemana? Nah, ini ada kata bijaknya adalah, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya kalau dia nggak pernah menuai, menanam mana bisa menuai kan? Nah, ini ada terakhir lagi ya tentang bersyukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalan kesamaan daerah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi dia meminta mengajarkan kita bahwa kita perlu bersyukur ya sebagai bentuk korban. Artinya pemberian kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya adanya Tuhan, syukur adalah bagian dari itu. Nah, ini lucu nih. Coba Cilina baca ini. Siapa Ya. senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Coba stop dulu. Apa arti senantiasa memperhatikan angin? Entah apa aja yang ditengoknya. Orang yang nggak penting. Nah, lanjut. Sibuk dia. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kenapa melihat awan tidak bisa menuai? Minta aja, nggak ada Bukan. kerjanya. Coba mohon. kamu lihat awan. Coba kau lihat awan. Mana bisa? Lihat awan artinya kau tidur. Hujan. Oh, tidur. aku pikir aku pikir melihat awan itu kan kayaknya nggak kerja, nengok aja, minta aja. Mana ada hasilnya. Ya iya, kalau kita tiap hari lihat awan aja, dia kan Tengok, tidur-tiduran. Siapa mana bisa turun dari langit. Dia handphone atau ketemu orang baru bisa ada closing. Iya. Nah, Say hi. demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, ini perintahnya. Yuk sama-sama baca ya nomor 6 ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Kalau kita nggak pernah menanam benih, gimana bisa panen, teman-teman?
Iya Kita sih. kirim benih, nyampailah ke tanah yang berbatu, tumbuh tapi mati. Atau dimakan burung, atau tumbuh tapi ada ilalangnya. Tapi kan ada sebagian nyantol ke yang subur. Nah, jadi Ya, teman-teman betul. kalau nanti mau dengar yang lengkap, ini ada 29 menit. Dia jelasin benih itu dari awal sampai akhir. Cari aja di YouTube Benia. Atau kalau ada link, kan tadi kan saya udah broadcast website PowerPoint ini. Teman-teman buka pakai Office atau PowerPoint, nanti tinggal klik aja, dia keluar sendiri. Pakai HP? Bisa. Oke. Saya contohkan ya. Ini saya Nggak langsung usah, aku bisa. bentar Pak. Jangan gitu lah, yang lain kan nggak bisa. Kali Cilina. Nah ini ya. Ini udah mau siap sih. Misalnya tadi kan saya broadcast ya. Coba teman-teman tes buka yang ku broadcast tadi. Kan ada dokumen kan? Nampak? Klik dokumennya ya. Nah setelah klik dokumen, dia akan akses internet, akses Gmail. Ini kan drive kan? Drive. Dia kan Orang masuk yang ke sini kan? mau minta izin baru bisa buka lah. Nggak apa-apa, nanti kalau apa aku kasih izinnya. Nah ini kan udah masuk kan? Udah. Ketik Lagi play. jalan. Play, ketik play, atas play, ada. Tunggu dok, lagi jalan punyaku, lagi open. Nah, nanti kan udah play kan? Ketik aja kan playnya kan. Nah, udah play kan? Udah kayak gini teman-teman, udah tes buat. Tunggu. Besok geser. Nah, tunggu sebentar. Nggak ada tulisan Udah. play. Oh sorry, ini berarti yang ini yang slide, jangan slide. Gini caranya. Aku pakai slide. Jangan slide dia nggak bisa buka video. Jadi Gini. pilihanku di handphone cuma Microsoft Office. Office bisa. Loh, Yang slide nggak bisa. Office kan? Nah. Ini kan. Ketik play dulu, itu belum play. Autoplay. Autoplay bisa. Nggak Every ada. 2 seconds, every 3 seconds, every 5 seconds itu. Oke ya. Nih ya, saya contoh buka ya. Kan saya taruh di sini ya. Di bab 3 ya. Kan bab 3. Tunggu play Ji. Buka dead drive sih baru bisa. Ada di itu, titik, yang ada titik 3-nya, Ci. Titik 3-nya. Nah ini. Ini kan titik 3 kan? Klik titik 3, klik. Nanti aku cari YouTube langsung aja lah dok, benih kan. Enggak, gini Ci, ku ajarin supaya nanti agent kamu nggak usah repot satu step cari di YouTube. Berarti Klik di situ aja. aku Ini. buka drive aja. Buka drive kan, habis itu klik buka dengan ini. Ini ada pilihan kan? Office, PowerPoint sama slide kan? Jangan pakai slide. Aku pilih Office. Klik Office ya. Nah, klik Office ya. Ini saya udah klik Office ya. Saya buka ya. Hanya buka ya. Ini udah buka nih. Ini Office. Nah, habis itu ketik play. Play yang ini. Yang ini. Nampak gambar play. Oh, tunggu ya. Tes ya. Kau udah jadi gini kan? Udah jadi gini. Tinggal di slide. Nah, itu tinggal ketik aja play. Oh, dia pilih play. Pilih play yang bawah itu. Cuma kalau HP-nya RAM-nya memorinya agak lelet, dia lambat kali. Jadi caranya, misalnya kayak ini. Habis gini cemana? Udah kayak gini? Geser ke samping. Geser ke samping, klik ke samping. Oh, itu tekan, coba tekan. Bisa nggak jalan? Ini video. Tekan. Jalan nggak dia? Udah tekan. jalan Tekan. Jalan kayak gitu. Jadi lebih mudah. Tapi kadang kalau handphonenya agak lelet, ketika ketik play ini, dia nggak mau jalan-jalan tuh. Iya. Balik lagi dia. Kalau nggak mau jalan, klik yang titik 3 yang di kanan atas. Klik buka dengan YouTube. Atau sorry, ketik tonton nanti. Yang ini, tonton nanti yang ini. Watch later. Ketik watch later. Dia kan loncat ke YouTube. Ke YouTube. Dia buka dari YouTube sekarang. Nah, ini buka dari YouTube dia. Maunya ku itu benih. Bis gampang kan? Jadi kedepannya nanti saya akan taruh video-video yang bagus di slide-slide itu. Teman-teman tinggal enjoy aja, tinggal klik aja, tinggal belajar cara ketik aja. Watch later.
Nah, ini tujuan untuk memudahkan duplikasi. Jadi ilmu kita lebih banyak tersebar dan bisa berdayakan karena kita lagi mau membangun income abadi. Income abadi bisa terjadi jika setiap orang itu terbangun. Kemampuannya, energinya, motivasinya, pemikirannya itu semua kalau dibangun itu baru bisa bangun income abadi. Nah, ini penutupnya adalah Keluarnya, Dok. Keluar Silang apa? ah. Apa yang keluar apa? Mau keluar dari ini. Ya, keluar kan, nggak mau lihat ini lagi kan? Klik silang. Oh. Ya. Nah, Oke. coba Kak Golda baca yang poin pertama. Mari kita berdoa agar kita jadi tanah subur, murid yang benar. Nah, ini kata kuncinya. Sewaktu kita jadi agent, kita jadi murid, kita benar-benar jadi murid yang benar. Jangan jadi murid yang seperti yang nomor 3. Banyak kali melawannya. Alasannya banyak kali. Karena banyak ilalangnya. Nah, itu dicabut, dibuang. Itu dibuang dengan bersyukur dan memaafkan. Ini kayak jadi tanah yang asik melahirkan lah nanti, Dok, agen-agenmu. Betul. Melahirkan agent-agent dan akhirnya jadi BP. Banyak anak lo nanti, ho. Ya dong, banyak anak bagus. Anak itu adalah membangun income abadi. Nah, Soalnya jadi tanah yang subur dan penabur yang benih. kalau ini Jadi penabur benih. ini maksudnya bukan Anton jadi penabur benih, bukan. Maksudnya setelah kita bertumbuh, kita udah mengalami proses bertumbuh tanah subur seperti apa, kita menjadi penabur benih yang benar. Kita sebar yang benar. Jadi kita jadi murid dan guru yang benar. Nah, Oke, Dok. itu aja yang ingin saya bahas. Ini ada waktu 9 menit. Yuk kita diskusi. Yang ada yang mau tambahkan atau Aku yang pikir mau foto. membantah, Foto dulu lah, silakan. Dok. Aku pun pikir, yuk kita foto. Enggak lah, diskusi lah. Biar tahu serapnya sampai mana. Mungkin Pak Petrus bisa menambahkan. Ini Pak Petrus udah nggak sabar nih, si Marga Ginting ini udah nggak sabar nih, saya lihat. Sorry, di rumah agak ribut ini anak-anak. Dia agak ini ya. Oh, anak-anak minta pizza ya, Pak? Ya, aku sih sebenarnya cuma menanggapin aja nih Pak Dokter ya. Jadi hari ini kita agak surprise juga saya tadi bicara mengenai ini ya, suatu ilustrasi yang diambil dari Bible. Weh, ini saya pikir Pak Dokter mau menginjil nih. Emang menginjil dia, Pak? Ya bagus juga sebenarnya. Artinya ini ada hal yang bisa kita pelajari ya. Ini satu pelajaran yang bagus sekali sebenarnya untuk menilai hati ya. Sebenarnya kalau kita tadi dikaitkan dengan nasabah ya. Tapi kalau saya lebih mengaitkan ini ke kita ini sebagai seorang agen gitu ya. Nah dari 4 tanah yang tadi disampaikan itu, kalau teman-teman lihat sekarang posisi teman-teman itu ada di mana ini sebagai seorang agen? Apakah di tanah yang berbatu, di tanah yang kering, di tanah yang berumput atau berawat-rawat, terus satu tanah yang subur? Posisinya di mana nih teman-teman sekarang? Tanah yang baik. Tanah yang baik. Kalau menurut Bu Golda tanah yang baik. Berarti dari tanah yang baik ini kira-kira apa yang Bu Golda bisa sampaikan? Tanah baik itu seperti apa nih? Aku nih tanah yang baik sebetulnya. Nah, untuk menunjukkan aku tanah yang baik itu tentu harus ada ciri-cirinya dong. Tanah yang baik itu seperti apa? Ya, aku bisa berakar makin ke dalam dan bisa juga ke atas, makin tinggi. Artinya masih bisa bertumbuh nih, gue masih bisa berkembang nih, masih bisa lebih lagi ya. Artinya bisa paling nggak memberi dampak untuk bisa terus bertumbuh gitu ya Bu Golda ya. Iyalah, dan menghasilkan buah yang banyak dan yang baik. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya kita kan maunya tanah yang seperti ini ya. Yang keempat itu tanah yang subur ya, tanahnya gembur. Jadi begitu bibit. Ini kan sebenarnya kalau bicara bibitnya sama semua ya. Ini bibit yang baik semua. Cuman problemnya adalah bibit ini jatuhnya di mana gitu ya. Nah kalau misalnya kita hadapi bibit pertama sebagai seorang agen, kita sekarang kalau kita lihat sebagai leader, kita punya agen. Nah agen kita ini seperti tanah yang keras ini. Asal dikasih yang baik, dikasih ini selalu
membal aja ya, rusak. Artinya nah kita sebagai leader kan pusing juga ya, kok bisa begini nih. Nah ini tidak akan pernah berhasil ya, artinya itu menunjukkan bahwa ini agen, kalau posisi hatinya seperti ini tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun, kecuali ada perubahan yang revolusioner ya, terjadi pengerjaan yang luar biasa. Tapi effortnya tentu keras ya, bagi seorang leader ini sangat membutuhkan effort yang keras. Nah siapkah kita menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengolah tanah ini, mengolah agen kita ini. Pak, ini GM Pak, bukan LM Pak. Besok, Ya artinya di situ ya posisi kita sebagai seorang agen ya. Nah kita harus memposisikan kita jadilah tanah yang subur ya, supaya kita terus bisa bertemu dan berkembang. Apapun yang baik yang disampaikan ke kita harus kita lakukan, kita terima dengan baik, kita lakukan. Jadi hasilnya akan baik. Ya teman-teman, khususnya untuk agen-agen semua di sini ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kiranya itu bisa menjadi dampak yang bagus bagi kita semua. Ada perubahan. Oh ya, aku nih tanah yang subur nih. Apapun yang ku dapat, apapun yang ku pelajari kemarin-kemarin, hari-hari ini juga itu bisa menjadi implementasi yang kuat bagi kita untuk bisa lebih sukses menurut saya. Ya teman-teman, ya ini dokter luar biasa ya, banyak sekali hal-hal yang dia bisa bagi. Dan semua ini kalau kita kumpulin dalam satu tempat, waduh, ini sudah banyak sekali hal yang bisa kita dapat. Bicara soal hati, bicara soal activity, bicara soal mindset, bicara tentang metode, bicara dengan euforia, semangat semua yang ada ini luar biasa. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita adalah tanah yang keras nggak bisa subur, tidak juga gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau berubah mau nggak terima arahan, mau nggak terima didikan. Ya namanya dicangkol, ya digarap itu memang menyakitkan karena akan ditekan terus, tapi hasilnya akan ada. Ya itu intinya sih teman-teman semua. Jadi jangan pernah menyerah dengan tekanan-tekanan yang diberikan Pak Dr. Suwanto pada teman-teman semua. Dan juga para leader-leader, jangan berhenti terus mengerus ya. Itu tekan sayang Pak, bukan tekan siksa. Betul. Tekan buat sayang itu Pak. Iya benar. Jadi buat leader-leader jangan pernah berhenti untuk terus menyangkut. Dia keluar sari-sarinya Pak. Udahlah, foto lah dong. Kayak santan kan diperas keluar sari-sarinya. Akhirnya keluar nanti yang indah, yang bagus-bagus, yaitu yang income abadi Pak. Keluar. Income abadi ya ujungnya ya. Kayak kelapa sawit dikap biji-biji keras. Itu kan mau digiling hancur itu baru keluar minyaknya. Makanya minyak Jadi sekarang CPO. mahal. Iya. Tapi jangan menimbun minyak pula ya. Kena pasal kita semua. Ya betul lah ya. Udah jam 20. Oke, thank you ya, itu aja. Jadi tumbuh di hati Suwanto. Jangan tumbuh di hati saya. Mama Pin. Jangan, Tak boleh. karena teman-teman tanah masa tinggal sama tanah. Jangan. Income abadi konsepnya tumbuh di hati teman-teman. Itu yang betul. Yes. Masa tanah tinggal sama tanah, ngapain? Jadi kalau ingat tanah, ingat Dr. Suwanto ya. Aku mau tanah yang subur. Itu Pak Irwan ada agak gombal tapi seram Pak. Masa Gombal. tanah yang gersang akan ilmu itu percuma dikasih ilmu berapapun nggak bertumbuh. Itu tanah gersang atau tanah berbatu. Saya kasih ilmu tumbuh mati. Udahlah capek aku. Gombalannya salah. Makanya itu tadi, kalau pingin bagus ya diperbaikilah tanahnya, kontur tanahnya dikasih pupuk lah, dibuat seperti inilah, pengairannya dibagusin. Jadi walaupun tanahnya gersang bisa diperbaiki ya. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa, semua tidak ada yang abadi ya. Tanah yang gersang itu tanamlah kurma, jangan tanam padi yang butuh banyak air, tanam kurma. Kalau tanahnya agak kering-kering, tanam kaktus juga boleh. Jadi prinsipnya sih kita cari benih itu kan banyak macam benih. Masalahnya yang paling bagus yang mana? Ya tentu benih yang benih yang bagus tumbuh di tanah yang bagus. Disiram ekoenzim kata hati kita lah. Gak ada ide nih, disiram ekoenzim. Jadi tanah gersang. Suwanto dikasih ekoenzim nggak mau dia pakai.
Bau katanya. Kimbe. Itu karena saya adalah tanah yang gersang untuk ekoenzim karena belum diedukasi. Oh ya, dipakai ya, Dok. Gimana cara Kinclong nanti pakainya juga rumahmu. nggak tahu. Campur air, 1 tutup botol itu campur air aja. Nah itu sama. Agen-agen nasabah karena nggak ngerti, akhirnya dia nggak ngambil, nggak tumbuh. Aku Steffi langsung udah- aja taruh. Steffi udah kasih pun nggak kasih tahu caranya. Cuman ya Steffi? Itu kan baunya kayak bau tuak ya. Enggak. Bau alkohol, Kak. Tapi kalau dia dari buah, Ya dari teman-teman buah sambil dia buka wangi. yuk foto sambil Cilina cerita. Rasanya seperti apa sih itu? Itu nggak bisa Rasanya. dimakan, Pak. Kalau dari Bisa sayur, kumur-kumur. dari sayur bau. Oh, jadi bukan makanan ini ya? Bukan, Pak. Itu dari- untuk ngepel. Dari kulit buah bisa. Jadi dari sampo, kulit buah. jadi sampo bisa. Rambutnya lembut loh. Ini udah lama nggak nampak Ci Suryanti. Apa yang kamu dapat Ci Suryanti? Sambil nunggu Steffi, Catherine, Irwan, Jenny buka video. Mak pin on cam. Kalau nggak on cam nggak siap-siap ini. Aku udah jempol 2 gini. Ada jempol. Gitu. Ayo Ci Suryanti, apa yang kamu dapat sambil nunggu Steffi sama Jenny buka ya? Ci Jenny, oh ya udah. Steffi on kamera lah, Steffi. Aku mau keluar pun. Punya buat bagus, Dok. Apa Ini yang Endro bagus? kok gelap sekali ya Endro ya? Andrew atap itu atap. Diarahkan ke atap ya, Wak. Dia nggak tahu lagi ngapain di tempat tidur. Rupanya Kan? Andrew lagi terbang rohnya yang lihat ini, lihat jus. Dia lihat awan tapi nggak ada awannya atap. Jangan lihat. Telentang deh nih. Itu ini yang sesuai tadi melihat awan ya. Yalah, Andrew mau ikut foto nggak Andrew?